Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih, sebuah konsep kunci dari materi yang Anda bagikan, langsung dari bab 6, Homo Deus ya, Betul. soal perjanjian modern. Ini kan ide yang lumayan radikal ya. Bagaimana kita sebagai manusia itu bisa geser dari percaya sama semacam rencana besar ilahi, jadi percaya penuh ke diri sendiri. Ke kemampuan kita. Ya, pergeseran yang fundamental sekali. Sumber kita jelas ya, bagian dari buku yang provokatif itu. Nah, misi kita hari ini, kita mau bongkar inti kesepakatan modern ini. Gimana sih persisnya kita menukar makna kosmik dengan kekuatan? Sama pertumbuhan. Dan yang penting, apa artinya ini buat Anda sekarang? Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Gimana pergeseran ini awalnya? Jadi intinya sih ini penolakan tegas ya terhadap gagasan kalau hidup itu ada skenarionya. Ada sutradara di luar sana. Semacam rencana kosmik gitu. Oke, Budaya modern, seperti ditekankan sumber kita, itu pokoknya bilang, gak ada naskah dari langit, gak ada takdir tertulis. Makna itu bukan sesuatu yang kita temukan pasif aja, tapi sesuatu yang aktif kita ciptakan. Kita bukan aktor lagi, tapi penulisnya. wow. Itu beda banget cara pandangnya ya. Kalau nggak ada naskah dari atas, terus gimana kita tahu mesti ngapain? Dan yang lebih praktis nih, gimana kita hadapi masalah nyata kayak kelaparan, penyakit, perang, yang dulu mungkin dianggap ujian, gitu kan? Nah, disinilah pilar kedua perjanjian modern itu masuk, pertumbuhan ekonomi. Ini bukan cuma istilah ekonomi loh. Bukan sekedar jargon ya. Bukan. Ini kayak keyakinan utama modernitas. Intinya, pertumbuhan itu mutlak perlu dan selalu mungkin. Ada masalah, sosial, pribadi, solusi standarnya, wah, kita butuh produksi lebih banyak, pertumbuhan lebih banyak. Beda banget sama era pramodern yang cenderung lihat dunia kayak kue yang ukurannya tetap. Sumber daya terbatas, gitu. Kapitalisme sebagai contoh kuatnya ya, itu secara jelas menjanjikan surga, tapi di bumi, lewat peningkatan materi standar hidup, bukan nanti setelah mati. Pertumbuhan dianggap bisa selesaikan hampir semua masalah. Betul, betul. Rasanya hampir tiap masalah responsnya sering soal gimana dorong pertumbuhan lagi ya. Dan mesin utama buat pertumbuhan tanpa henti ini pasti sains kan? Sumber kita menyoroti peran sains di sini. Tepat sekali. Sains sama keyakinan pada pertumbuhan ini kayak, ya dua sisi mata uang lah dalam perjanjian modern. Ada optimisme besar kalau kita selalu bisa temukan solusi baru. Teknologi baru. Selalu ada jalan keluarnya gitu ya. Iya, logikanya gitu. Kalau penemuan A bikin masalah B, ya kita nggak usah berhenti, kita tinggal cari solusi C. Teknologi hijau, misalnya. Ini keyakinan pada kemajuan linear yang nggak terbatas. Bahkan kematian pun, yang dulu diterima sebagai takdir, sekarang sering dilihat sebagai, ya masalah teknis aja, yang solusinya belum ketemu oleh sains. Ini nunjukin dalamnya keyakinan kita pada kekuatan manusia lewat sains. Oke, jadi kita udah punya nih. Penolakan pada rencana kosmik, terus ada pertumbuhan yang didorong sains sebagai solusi, tapi pertanyaan dasarnya masih ada. Gimana soal makna hidup? Kalau kita cuma jadi roda penggerak mesin pertumbuhan, apa gunanya? Dari mana dapat arah moral, tujuan hidup? Nah, disinilah humanisme itu ambil peran penting banget dalam perjanjian modern. Selama beberapa abad ini, berbagai aliran humanisme itu udah meyakinkan kita bahwa sumber makna dan otoritas tertinggi itu bukan Tuhan, bukan kosmos, Tapi, tapi manusia itu sendiri. Perasaan kita, keinginan kita, pengalaman subjektif kita, itu jadi hakim terakhir soal apa yang baik, benar, atau indah. oh jadi ukurnya dari dalam diri kita ya? Iya, sesuatu dianggap salah bukan karena kitab suci bilang gitu, tapi karena bikin orang lain menderita. Intinya, fokusnya geser ke dalam. Kepercayaan bahwa manusia, bukan dewa atau kitab, adalah pusat nilai dan makna. Jadi penekanannya total bergeser ya. Dari cari jawaban di luar sana, jadi nemuinnya di dalam sini, lewat pengalaman kita. Ini berarti ada semacam formula baru gitu ya, buat dapat pengetahuan, terutama soal etika dan nilai. Gimana itu? Jadi, untuk jawab pertanyaan etis yang rumit, apa itu baik, apa itu indah, perjanjian modern nggak nyuruh kita buka kitab suci lagi atau tanya tetua. Malah kita didorong buat terhubung sama pengalaman batin kita sendiri. Perasaan, sensasi tubuh, aliran pikiran, terus mengamatinya dengan penuh perhatian, penuh kepekaan. Jadi kayak merasakan jawabannya gitu ya? Betul,
kita diminta mikir sendiri karena otoritas tertinggi dianggap ada di dalam diri kita. Ini pergeseran radikal dari patuh keluar jadi validasi dari dalam. Jadi kalau dirangkum nih, inti perjanjian modern yang kita bahas dari sumber Anda ini, kita secara kolektif setuju nuker kepastian makna dari narasi kosmik dengan otonomi dan kekuatan manusia. Kita percaya bisa atasi masalah terbesar lewat pertumbuhan ekonomi yang didorong sains. Dan kita cari panduan moral serta makna hidup dari dalam diri, dari pengalaman manusia. Kita bertaruh pada kemajuan, pada potensi kita sendiri. Tapi perjanjian yang udah bawa kemajuan luar biasa ini, seperti juga disinggung di sumber kita, sekarang mulai hadapi tantangan serius dari dalam dirinya sendiri. Tantangan gimana tuh? Humanisme kan menempatkan pengalaman manusia di puncak. Nah, pertanyaannya jadi relevan banget nih buat Anda pikirkan. Gimana kalau sains modern yang notabene anak kandung perjanjian modern itu sendiri mulai nunjukin ke kita kalau pengalaman subjektif yang kita agung-agungkan itu sebenarnya cuma produk algoritma biokimiawi yang kompleks di otak kita. Sesuatu yang bisa dipahami, direkayasa, bahkan mungkin dimanipulasi di masa depan. Wah. Ini bawa kita ke pertanyaan yang menggantung, apa yang bakal terjadi pada seluruh bangunan perjanjian modern ini kalau diri autentik yang kita andalkan sebagai jangkar makna dan moral itu ternyata cuma narasi biologis yang bisa diubah. Kalau perasaan kita bukan lagi suara jiwa murni, tapi cuma algoritma yang bisa dihack atau ditulis ulang sama teknologi? Sebuah pertanyaan yang sangat mendasar ya. Dan mungkin agak bikin gak nyaman juga untuk Anda renungkan. Apa artinya jadi manusia kalau pengalaman kita sendiri bisa dibongkar oleh sains yang kita ciptakan? Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.